Syiar TV. Di subscribe, like, komen, share. Insya Allah berkah. Sedih itu ada 3 penyebabnya. Yang pertama adalah fuqdanu man yuhibbu. Sedih itu muncul ketika seseorang itu kehilangan yang dicintainya, istrinya, suaminya, orang tuanya, anaknya gitu. Muncul sedih. Seperti sedihnya Nabi kehilangan Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Thalib paman tercintanya. Begitu ya. Lah Ustaz, paman tercinta kan enggak Islam, tapi dia membela, membantu Nabi, nolong Nabi. Dan hebatnya dalam sirah disebutkan bahwa Nabi itu enggak berhenti mendoakan Abu Thalib. Tapi Allah tidak mengabulkan, selevel Nabi tidak mengabulkan. Kenapa? Karena urusan hidayah kewenangan Allah. Ini Pak, Bu, garis bawahi. Hidayah itu kewenangan Allah. Nggak bisa anak kita dipaksakan soleh, nggak bisa. Kita nggak bisa maksain anak soleh Pak, tapi kita menjadi jembatan anak kita soleh. Kalau jadi jembatan anak kita soleh, argo pahala mengalir. Gitu. Anak kita nggak soleh, tapi kita jembatan kesolehan, tapi anak kita nggak soleh, tetap mengalir pahalanya. Mengalir, dia masih bandel, dia masih durhaka, tapi ikhtiar gak pernah berhenti, terus mengalir. Karena kebaikan itu tidak pernah sirna di hadapan Allah. Ini penting buat kita Pak. Jadi fuqdanu man yuhibbu, kesedihan itu muncul ketika kehilangan orang yang dicintai. Atau yang kedua, ad-daghd 'anin nafsi, ada tekanan. Suasana alam, kondisi longsor, hujan terus menerus, nggak bisa kemana-mana, ya mau jualan apa bingung, sedih muncul. Dan yang ketiga adalah ad-dha'f 'anin nafsi, ketidakberdayaan. Itu kesedihan itu 3 muncul. Ya, Nabi Yusuf hilang, Nabi Yakub ayahnya menangis. Mohon maaf Bapak Ibu tahu berapa tahun hilangnya Yusuf? Ibu punya anak hilang 2 hari 3 hari, Masya Allah bisa stres kita. Nabi Yakub kehilangan Yusuf 80 tahun. 80 tahun. Sampai-sampai dampaknya buta. Wa biyaddat ainahu hazanan. Matanya putih buta sampai tidak bisa melihat. Kenapa? Karena fuqdanu man yuhibbu, kehilangan yang dicintainya. Nah ini pun rumus lagi-lagi nih, ya. Karena Nabi Yakub mencintai Yusuf berlebihan, Allah uji Yusuf, hilang. Karena Ibrahim mencintai Ismail berlebihan, maka disuruh untuk menyembelih. Betul tidak? Artinya apa? Janganlah Anda mencintai seseorang berlebihan. Setuju Bu? Setuju Pak? Kenapa? Di titik itulah akan datang ujian Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak gak usah ngomong sama istri terlalu polos begitu ya. Gitu. Mah, mohon maaf mah, saya mencintai mama ala kadarnya aja, gak usah berlebihan. Apaan? Pesan dari Ustaz Zainal, gak usah ngaji sekalian begitu. Malah berantem Pak. Maksudnya totalitas cinta itu hanya kepada Allah. Kalau Allah prioritas cinta, semuanya akan ringan. Ujian anak biasa lah, ya. Maka istri bisa diarahkan untuk taat kepada Allah. Ia tidak banyak meminta menuntut suaminya. Dia katakan, "Ma, kita itu hidup hanya sementara di dunia. Kalaupun ada nikmat berbagilah. Kalau tidak ada nikmat bersabarlah kita. Ayo perjalanan kita sebentar saja di dunia ini, sesaat. Perjalanan akhiratlah yang panjang. Ayo sama-sama saling mengingatkan." Jadi gampang. Allah tahu nih urusan istri kuat banget, nggak bisa diuji. Istrinya kuat. Masalah anak ujiannya di situ Pak. Sampai dongkol hati kita, kesel luar biasa. Kalau sudah datang amarahnya Bu, tangan bisa bergerak. Betul tidak? Mulut bisa mengatakan kata-kata kasar. Keluar kamu sono. Jangan pulang sekalian. Ada begitu Bu? Ada. Nah, ini Masya Allah nih. Ya.
Nah, saya mengatakan jamaah yang dirahmati Allah, ini masalah kesedihan jangan terlalu berlebihan lah. Akan berdampak kepada fisik, Pak. Iya. Maaf, yang menjadikan ibu cepat tua itu karena pikiran. Bapak cepat tua, cepat lemah karena pikiran. Penyakit muncul itu kan pikiran yang masuk ke dalam hati. Obatnya itu bukan obat dokter medis, itu hanya sapot saja. Lebih kepada hati yang terima. Bapak yang dirahmati Allah, saya ngajar di Perumnas, Masya Allah, ada seorang marbot 87 tahun usianya, dan dia sebetulnya pensiunan PNS, hanya ingin mengabdi di masjid saja. Subhanallah, fisiknya segar, nyapu ngepel. Setelah selesai rapikan tuh gelas-gelas jamaah yang tadi tertinggal. Nah, lalu kita panggil, Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ini Bapak usianya, alhamdulillah Ustaz tuh 87 tahun aku. Masya Allah. Jarang sakit, alhamdulillah enggak. Apa resepnya? Yang tadi Ustaz tausiah. Loh, apa? Nerimo Ustaz, nerimo. Ada penyakit nerima, di bawah santai, banyak minum air putih, jalan-jalan kecil ringan, sudah sembuh. 3 anak nggak ada yang nyapa, nggak ada yang datang, nggak apa-apa. Ya mungkin mereka sibuk, saya ikhlas nerima. Istri pun sudah meninggal dunia, nggak ada yang ngurus saya, nggak apa-apa. Lawang saya sudah tua, apa yang mau diurus oleh saya? Ngurus apa tentang saya ini? Ya nggak apa-apa, nikmati hidup cuma sesaat Ustadz, saya nerima. Kata kuncinya nerima. Yang menjadikan Bapak Ibu sedih, stres karena nggak nerima dengan keadaan yang muncul dalam hidup kita. Kita ini sering nerima sesuatu yang enak. Apa tuh? Suami datang pulang bawa uang 200 juta, nerima nggak Bu? Nggak usah jawab. Ya, langsung ngangguk, nerima. Ibu akan nerima ketika lahiran, apa kata perawatnya? Alhamdulillah ibu, anaknya jari jemarinya lengkap semuanya, putih bersih, kayaknya cantik nih. Terima nggak Bu? Terima. Tapi ada seorang ibu saat lahiran anaknya, perawatnya mengatakan, ibu mohon maaf banget. Kenapa Sus? Tangan sebelahnya nggak ada, tempurung otaknya cuma setengah. Dan maaf, kakinya pun jarinya ada 8 satunya. Nerima nggak Bu? Tuh beratnya di sini. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji engkau dengan baik dan buruknya, dengan banyak dan sedikitnya, dengan lapang dan sempitnya, dengan sehat dan sakitnya, dengan cantik dan buruknya. Ujian Allah semuanya. Maka jangan euforia dengan kemenangan, dengan kemewahan, dengan jabatan yang tinggi, dengan harta melimpah ruah. Jangan-jangan di titik itulah Allah hancurkan hidup kita. Di titik itulah cerainya rumah tangga. Di titik itulah anak kita kena narkoba. Di titik itulah anak perempuan kita hamil di luar nikah. Iya. Maka jaga nih amanah hidup ini. Masya Allah. Ini penting buat kita, Pak. Ya. Maka kesedihan itu jangan berlebihan. Ada beberapa solusi agar kita tidak jatuh pada kubangan kesedihan. Jangan larut dalam kesedihan. Ini penting buat kita Pak. Sebagai tambahan saya mengatakan, yang pertama adalah ma'iyatullah, membersamai Allah. Kalau ada kesedihan, sering-sering mengatakan la haula wala quwwata illa billah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Anak enggak lulus ujian, berharap dapat Jogja, dapat Semalang, Bu. Tapi tidak berhasil, peluklah anak. Ibu katakan, enggak apa-apa sayang, ada Allah. Mungkin saat itu dia enggak tahu apa maksudnya. Tapi saat dia rebahan, iya juga ya, Allah punya rencana yang terbaik untuk saya. Kan gitu Pak. Masya Allah. Saya punya jamaah di Melbourne, Australia, S2, Fakultas Matematika. Itu ketika berapa kali ngejar untuk kuliah di Jakarta, nggak lulus-lulus, tapi malah keterima di Melbourne, dapat beasiswa S2. Apa dia katakan? Kata kuncinya Ustadz adalah nerima dahulu.
Pertama saya nggak nerima, kenapa saya nggak lulus? Rupanya keran ini ditutup oleh Allah agar dibuka keran yang berikutnya. Kan begitu, Bu. Banyak-banyak berbaik sangka dengan Allah. Capek kita kalau nggak baik sangka dengan Allah. Karena hidup ini kan misteri. Betul Ibu? Ya Allah. Dan kelihatan wajah-wajah dunia lain ini. Penuh dengan misteri. Ya, sampai dompet suami pun misteri banget itu. Itu dompet Masya Allah udah kayak bawang merah, ibu dipotong-potong betul. Setiap ngebuka air mata netes terus kosong isinya. Misteri gitu ya. Nah, ini Masya Allah ma'iyatullah bersama Allah. Ya. Suami pulang jam 7 pada isya, lelah tubuhnya, wajahnya pucat. Dilempar amplop tebal itu Masya Allah. Apa ini ayah? Lihat aja. Ya Allah ayah pucat bawa uang 20 juta. Sedihnya aja 20 juta ya Allah, gimana bahagianya ayah gitu. Kamu nggak lihat itu ada suratnya. Apa itu ayah? Pesangon. Pesangon. Sedih nggak Bu? Kuatlah salah seorang di antara kalian. Istrinya Kut mengatakan insya Allah ayah ada Allah bersama kita. Lakukan itu. Surat Asy-Syu'ara 62. Asy-Syu'ara ayat 62. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika Nabi Musa dikejar-kejar dengan kaumnya oleh Firaun dengan tentaranya, umat yang mengatakan habis kita, hancur kita wahai Musa, mati kita semuanya, dilibas habis oleh Firaun. Bagaimana ini? Nabi Musa mentauhidkan Allah, nih ma'iyatullah, membersamai Allah. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersama kita Allah gitu. Saya suka Bapak Ibu, Masya Allah, kalau keyakinan itu kuat luar biasa. Enteng semuanya. Itulah doa Nabi, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Ya Allah, hadirkan keyakinan kepadaku ya Allah agar ringan musibah ini. Bacakan itu. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Maka berapa banyak para kiai nggak banyak ribet mikirin tentang pondoknya supaya luas bagaimana, supaya santrinya makan bagaimana. Yang ia sibukkan adalah dekatkan diri kepada Allah. Sampai-sampai ada kiai mengatakan, anaknya mengatakan, ayah saya punya kebiasaan 100 kali Al-Fatihah setiap malamnya. Luar biasa. Beliau berdiri sampai 2 juz satu malamnya, menangis agar pesantrennya dikuatkan oleh Allah. Punya apa kiai Bu? Enggak punya pabrik besar, tapi sekian ribu santrinya bisa makan. Gitu ya. Kenapa? Ta'alluqul qalbi ilallah. Hatinya menggantung kepada Allah. Malikul mulki zul jalali wal ikram. Pemilik alam jagat raya, raja di raja. Maka Masya Allah, kalau dia di dapurnya sederhana, tapi ketika santri makan ada aja tuh. Betul ya? Kekuatan apa? Bukan kekuatan yakin. Seorang ibu pengen pergi haji nangis, tapi yakin hatinya bisa berangkat. Udah dijalani aja zikir. Setiap ada wali mutus safar dia datang. Ayo ibu kita doa semoga berangkat haji. Ya Allah amin amin. Yakin banget itu. Pengajian dimanapun dia hadir ada doa bersama, ya amin yakin. Pas mau berangkat nyebrang keserempet mobil sedan ibu, jatuh dibawa ke rumah sakit, alhamdulillah tidak rawat inap. Si bapak bertanggung jawab, alhamdulillah dibawa ke rumah sakit, setelah selesai dibawa pulang. Anak-anak mana ibu? Nggak tahu anak saya ini pada sibuk kerja. Ya namanya hidup sendiri. Oh sendiri ibu, Masya Allah. Iya nak, mohon doa ya ibu supaya kuat. Netes air mata, kenapa nangis bu? Saya pengen pergi haji tapi anak ada yang sudah jadi orang, nggak perhatian sama ibunya. Ya nggak apa-apalah, saya nerima. Mungkin Allah belum menegur hatinya. Oh ibu punya niatan pergi haji, insya Allah. Bu kebetulan, alhamdulillah saya dapat proyek 2 hari yang lalu. Besok saya datang ke sini siapkan KTP-nya, insya Allah saya sedekah sama ibu pergi haji. Pakai uang? Enggak. Pakai nyebrang. Pakai nyebrang.
Ya ibu tolonglah kalau memang agak susah pergi, sering-sering nyebrang coba dah. Ini bukan jawaban nyebrang ini. Yakin bu, wa minal yakini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Yakin. Masya Allah. Siti Maryam sibuk doa dalam mihrabnya kepada Allah, lepas kepada Allah. Disitulah letaknya. Ayahnya melihat kok nggak ada makan, lupa nggak ngirim makanan, tapi tiba-tiba ada makanan di sisi Siti Maryam, makanan di musim dingin padahal itu musim panas. Makanan musim panas padahal musim dingin. Annalaki hadza ya Maryam. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dari Allah datangnya. Kenapa? Karena totalitas berserah diri kepada Allah. Pintu yakin itu Bapak Ibu totalitas ibadahnya. Merendah, tadi 3 ya. Merendah, akar ibadah masih ingat kan? Merendah, taat aturan, dan merasa hina, tazallul. Berapa banyak kalau kita ibadah, sholat, puasa itu nggak merasa hina. Diri kita merasa hina banyak dosa. Betul ya? Ya. Fakirun inallah, merasa miskin di hadapan Allah. 3 nih. Merasa rendah, merasa taat aturan Allah, dan yang ketiga adalah merasa hina di hadapan Allah. Akar ibadah. Begitu ya. Kembali solusi kesedihan sebagai tambahan, ibu yang dari Allah, ma'iyatullah. Apalagi yang lainnya, perbanyak istighfar dan salawat. Sangat kuat nih menjadi obat bagi hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma gfirli, ampuni saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ftah li qalbi, bukakan hati saya. Setiap sholawat satu doa, nggak apa-apa ya. Apalagi tambah dengan istighfar. Dalam hadis Nabi mengatakan, man aksarul istighfar ja'alallahu likulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja. Yang banyak istighfar Allah jadikan kegundahan. Nih ya, kegundahan, kegelisahan menjadi kebahagiaan. Merubah sedih jadi bahagia dengan apa? Istighfar. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal qayyum wa atubu. Kenapa? Karena kesedihan itu tersebab dosa-dosa kita. Ya. Dan setiap kesalahan, akui bahwa itu adalah kesalahan kita. Jangan menyalahkan orang lain. Fabimaktasabat aydin nas. Kesalahan itu karena ente, karena kita. Maka saat Nabi Adam berbuat salah, ia tidak menyalahkan iblis. Walaupun betul-betul datanya jelas, iblislah yang menggoda Adam. Tapi Adam tidak menyalahkan iblis. Pun Nabi Adam tidak menyalahkan Siti Hawa yang terprovokasi. Nabi Adam mengatakan, emang saya yang salah ya Allah, saya yang salah. Rabbana zalamna anfusana. Ini rumus buat saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu berantem sama suami istri, katakan saya yang salah. Selesai. Bisa gitu Bu? Bu, ibu yang berat biasa itu. Gitu. Suami udah bilang, mah saya yang salah. Ya gitu dong, jujur. Kata suami, Allah, udah merendah diinjak ya Allah. Iya, ibu bangga punya suami mengatakan, alhamdulillah ayah, kalau ayah ngaku salah, saya yang sebenarnya yang salah. Maafin mama, cakep. Enggak mah, aku yang salah. Mama yang salah. Loh saya yang salah. Loh saya yang salah. Loh berantem lagi itu. Ini sombong dengan kesalahan masing-masing gitu mah ya. Ya Bu ya. Lihat, kalau ada masalah langsung katakan saya yang salah. Apa Bu? Sebutkan Pak. Kalau ada dosa, sebutkan saya yang salah. Sebutkan Pak. Saya salah. Itu lebih adem, lebih diterima oleh Allah. Kalau ada kebaikan, katakan ini karena Allah, bukan karena saya. Ibu bisa datang ke sini karena Allah, bukan karena ibu. Mudah bagi Allah untuk menghambat jalur ibu datang ke sini. Allah kasih rematik. Betul Bu? Ya Allah. Allah kasih nggak betah.
Duduk di majlis melihat HP terus. Mantau CCTV di rumah. Nih bapak ngapain, nih bapak ngapain. Bapaknya nggak ke masjid. Dipantau pakai CCTV. Capek, betul ya. Nih solusi kesedihan sebagai tambahan. Ma'iyatullah, apalagi tadi? Perbanyak zikir, perbanyak sholawat dan istighfar. Apalagi? Nah, 3, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Ali bin Abi Thalib mengatakan, jika doaku diijabah oleh Allah, hatiku senang. Tapi jika doaku tidak diijabah oleh Allah, hatiku teramat sangat senang. Mengapa? Karena yang pertama adalah keinginanku, yang kedua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Maka aku lebih mendahulukan kehendak Allah. Kehendak Allah lah yang terbaik untukku, duniaku dan akhiratku. Langsung kita praktekkan ibu. Suami ibu tiba-tiba di PHK. Kalau ibu pegang pendapat Ali bin Abi Thalib, bahagia atau sedih? Hah? Halo Bu. Suami tiba-tiba di PHK dari perusahaan. Ya, bahagia atau lebih bahagia Bu? Sedih jawabannya, padahal nggak ada pertanyaannya. Kan pertanyaan bahagia atau lebih bahagia? Jawabannya sedih. Nggak masuk pada nominasi pertanyaan. Pertanyaannya bahagia atau lebih bahagia? Ya, lebih kepada kemanusiaan yang adil dan beradab ibu ya. Sedih. Padahal kalau kita merujuk kalimat Ali, lebih baik sangka kepada Allah. Nggak apa-apa ya Allah. Emang suami sekarang ini di PHK sudah uzus, kasihan. Naik motor sampai miring-miring ibu, stroke setengah badan, miring-miring gitu tuh. Ya Allah, kayak motor bebek kunci stang Bu, muter terus tuh ya. Kasihan. Ada kawan kita Masya Allah pas berangkat kerja ke Jakarta Pak, luar biasa, miring-miring nyebur got. Rupanya penyempitan di otaknya. Ya Allah, luar biasa, Masya Allah. Sekarang jalannya begini terus. Gitu. Mudah bagi Allah tuh. Apa kata suaminya? Emang seharusnya pensiun dini nih bapak, kasihan tuh. Betul tidak? Sederhana saja. Allah pengen kamu istirahat. Udahlah, rezeki mah Allah udah berikan kita di dunia semenjak sebelum penciptaan langit dan bumi, 50.000 tahun lamanya. Sebelum penciptaan langit dan bumi. Yakinlah dengan rezeki tersebut Allah datangkan lewat anak kita, lewat tetangga, lewat kerabat, lewat yang lainnya. Mudah bagi Allah. Gitu ya. Ada berbaik sangka dengan Allah. Baik, ini saja kiranya, semoga bermanfaat. Waktu tidak mencukupi. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.